Kisah ini bukanlah dongeng, melainkan riwayat nyata yang terukir dalam sejarah kelam sebuah pondok pesantren di pelosok Garut, Jawa Barat, sekitar tahun 1960-an. Malam itu, aroma kayu bakar dan bumbu masakan seharusnya menjadi penanda damai, namun menjadi saksi bisu awal mula malapetaka yang menguji batas antara dunia manusia dan alam gaib. Di dapur umum yang remang-remang diterangi lampu minyak, sejumlah santri sedang sibuk dengan periuk dan wajan. Tawa renyah mereka tiba-tiba terhenti, membeku di udara. Dari balik tumpukan kayu, seekor ular hitam legam berukuran raksasa melatap perlahan, tubuhnya yang tebal berkelip-kelip di bawah cahaya redup, seolah membawa pertanda buruk. Ular itu bergerak lurus, tanpa ragu, menuju kerumunan santri. Rasa takut yang mencekik membuat jantung mereka berdebar tak karuan. Spontan, dengan insting membela diri seorang santri muda yang gagah, tangannya sigap meraih golok panjang yang tergantung di dinding dekat tungku. Tanpa sempat berpikir, ia mengayunkan bilah tajam itu dengan segenap tenaga, membelah kegelapan. Sering. Suara golok memotong daging tebal memecah keheningan malam. Ular hitam itu pun terpotong menjadi dua, tubuhnya menggeliat sebentar, lalu terdiam. Darah hitam pekat tumpah, merembes ke lantai tanah dapur. Kelegaan yang baru sesaat dirasakan para santri seketika lenyap digantikan oleh teror yang jauh lebih mencekam. Beberapa detik setelah kematian ular, suasana dapur berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyerang dengan amarah yang membara. Wajan, piring, periuk, dan bahkan ulekan, segala perkakas dapur seakan hidup, berterbangan dengan kecepatan mematikan ke arah para santri. Brak! Pang! Cering! Benda-benda keras menghantam dinding, meja, dan bahkan tubuh beberapa santri. Mereka menjerit ketakutan, bukan karena sakit, melainkan karena ketidakberdayaan menghadapi musuh yang tak terlihat. Di tengah kekacauan itu, muncul suara lantang, "Mundur! Segera cari perlindungan di rumah Abah." Itu adalah Kang Idris, salah satu santri senior yang dikenal memiliki mata batin yang tajam. Ia mafhum, ini adalah serangan balasan dari makhluk-makhluk gaib yang murka. Tanpa menunggu komando kedua, para santri berlarian, meninggalkan dapur umum yang kini sepenuhnya dikuasai oleh badai peralatan. Mereka semua berkumpul di kediaman pimpinan pondok, Abah Ajengan, seorang kiai sepuh yang karismatik dan berilmu tinggi. Abah Ajengan, yang baru saja terbangun dari istirahatnya, mendengarkan laporan yang disampaikan Kang Idris dengan tenang, namun raut wajahnya menyiratkan kekecewaan mendalam. Beliau lalu menjelaskan sebuah rahasia yang selama ini hanya diketahui olehnya dan beberapa santri senior. "Anak-anakku, ular hitam yang kalian bunuh itu bukanlah ular biasa. Ia adalah jelmaan santri dari golongan jin muslim yang sedang menuntut ilmu di sini. Pondok kita ini tak hanya dihuni oleh kalian, manusia. Ada pula saudara-saudara kita dari kaum jin yang beriman." Para santri terdiam, pucat pasi. Kesalahan mereka kini terasa sangat fatal. Abah Ajengan menjelaskan, makhluk tak kasat mata yang menyerang mereka di dapur adalah sahabat dan keluarga jin muslim yang marah karena salah satu teman mereka terbunuh. Meskipun demikian, Abah tidak menyalahkan santri yang membunuh. Kalian bertindak karena ketidaktahuan, karena rasa takut. Kalian tidak bersalah, ucapnya lembut, menenangkan. Namun, beliau tahu, masalah ini jauh dari selesai. Abah berjanji akan meminta maaf kepada keluarga jin yang berduka, sambil menegaskan bahwa para jin tidak boleh lagi menampakkan diri dalam wujud yang menakutkan agar insiden tragis serupa tidak terulang. Malam itu, Abah Ajengan merasakan firasat buruk yang mendalam. Benar saja, menjelang tengah malam, ketukan keras di pintu mengumumkan kedatangan rombongan tamu yang sama sekali tidak diharapkan. Di hadapan Abah Ajengan, berdirilah delegasi kaum jin yang mengaku berasal dari Baghdad, pusat peradaban Islam kuno. Pemimpin mereka, sosok gaib yang memancarkan aura kegelapan dan amarah, menyampaikan tujuan kedatangan mereka dengan suara yang dingin dan menggema di udara, tuntutan balas nyawa. "Kami datang untuk menuntut darah, Kiai. Kalian telah membunuh salah satu keturunan terbaik kami. Serahkan santri pembunuh itu kepada kami, atau malam ini juga, kami akan mengobarkan perang melawan kalian dan seluruh santri dari golongan manusia." Penolakan Abah Ajengan disampaikan dengan tegas. Sebagai seorang kiai bijaksana, beliau menjelaskan bahwa tindakan santrinya adalah bela diri spontan, bukan pembunuhan berencana. Beliau kembali memohon maaf atas nama umat manusia dan kembali meminta keluarga jin memaafkan kehilafan tersebut, seraya memohon mereka kembali ke alamnya tanpa kekerasan. Di tengah negosiasi yang tegang ini, muncullah tuntutan yang aneh. Pemimpin penuntut balas, seorang jin wanita bernama Siti Kolbuniah,
putri Raja Jin Habsyi, menuntut agar santri pembunuh diwajibkan menikahinya sebagai ganti rugi atas kehilangan pasangannya. Siti Kolbuniah, sebagai pemimpin rombongan balas dendam, datang untuk menuntut ganti rugi. Alih-alih menuntut nyawa yang ditolak Abah, dia menuntut pernikahan dengan santri pembunuh sebagai pengganti pasangannya yang meninggal. Tuntutan ini tentu saja ditolak oleh Abah Ajengan karena pernikahan beda alam dilarang oleh Islam karena tidak sesuai dengan kodrat, baik alam jin ataupun alam manusia. Namun bangsa jin itu bersikeras, kalau permintaannya tidak dikabulkan, maka perang jawabannya. Melihat keras kepala dan ancaman perang yang tak terhindarkan, Abah Ajengan, seorang kiai sepuh yang selama ini dikenal damai, bangkit dengan wibawa yang luar biasa. Matanya memancarkan keteguhan. "Baiklah," kata Abah, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang menggetarkan. "Jika kalian menginginkan perang, mari kita berperang. Pondok ini adalah rumahku, dan santriku adalah anak-anakku. Aku akan melindungi mereka dengan segenap jiwa dan ilmuku." Maka, pada malam yang gelap dan mencekam itu, deklarasi perang antara dua dunia pun resmi diumumkan. Abah Ajengan segera bertindak. Ia memasang pagar gaib yang berlapis-lapis di sekeliling rumahnya yang besar. Di dalamnya, para santri junior, termasuk santri yang telah membunuh ular hitam, berlindung. Tempat itu menjadi benteng terakhir yang tidak mampu ditembus oleh kekuatan bangsa jin manapun. Di luar benteng, pertempuran yang luar biasa dan berkepanjangan pun meletus. Para santri senior, yang telah digembleng dalam ilmu silat dan olah batin, maju ke garis depan. Mereka tampak seperti pendekar yang gagah berani, mempertaruhkan nyawa di bawah bimbingan spiritual Abah Ajengan. Pertarungan itu berlangsung berbulan-bulan lamanya. Para saksi mata warga sekitar dan santri awam mengisahkan pemandangan yang tak terbayangkan. Setiap hari, para santri senior terlihat di halaman pondok, mengayunkan jurus-jurus silat kuno, menangkis, dan menyerang musuh yang sepenuhnya tidak terlihat oleh mata awam. Bagi orang biasa, mereka tampak seperti berkelahi melawan angin, tubuh mereka terpental dan bergerak seolah menangkis hantaman tak berwujud. Pada saat yang sama, berbagai benda keras di lingkungan pondok, mulai dari batu, genteng, hingga balok kayu, berterbangan liar sebagai proyektil gaib dari pasukan jin, namun selalu berhasil ditangkis dengan sigap oleh para santri senior. Pondok pesantren menjadi medan perang, di mana batu, perkakas, dan genteng berterbangan liar, ditangkis oleh keteguhan batin para santri. Selama masa ini, Abah Ajengan meladeni teror dengan kesabaran, doa, dan keikhlasan, menolak segala bentuk kompromi yang bertentangan dengan syariat dan akal sehat. Setelah periode yang panjang, yang ditandai dengan peperangan dan teror, ketegangan mencapai titik akhir yang damai. Suatu malam menjelang subuh, suasana pondok kembali hiruk-pikuk. Namun, kali ini bukan karena amukan, melainkan karena suara musik gaib, tambur, dan dentuman keras yang menggema di lingkungan pesantren. Ini ternyata adalah upacara penjemputan. Keluarga besar jin, termasuk yang berasal dari Baghdad Habsyi, memutuskan bahwa konflik yang terjadi sudah terlalu lama. Mereka datang untuk memulangkan Siti Kolbuniah dan pasukannya ke negerinya. Dengan perginya rombongan jin penuntut balas, peperangan gaib itu pun akhirnya mereda. Pesantren kini kembali menemukan ketenangan. Kisah ini berakhir bukan dengan darah atau kesaktian adu tanding, melainkan dengan kemenangan kesabaran, kebijaksanaan, dan perlindungan Allah yang selalu dipegang teguh oleh Abah Ajengan. Kisah pertempuran yang melampaui batas nalar ini terus diceritakan dari mulut ke mulut. Belasan tahun kemudian, kebenaran kisah nyata ini diangkat menjadi laporan bersambung yang fenomenal di majalah bulanan berbahasa Sunda, majalah Mangle, didasarkan pada kesaksian para pelaku dan korban langsung yang masih hidup. Ini adalah kisah tentang batas tipis antara kepercayaan dan kenyataan, tentang harga sebuah ketidaksengajaan, dan tentang kekuatan spiritual seorang kiai yang berani berdiri tegak melindungi umatnya dari amukan dunia gaib. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil.